Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li ta'atihi ila syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita taufiknya untuk terus dapat istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dapat istiqomah sampai mencapai predikat yang husnul khatimah. Dan tak lupa kita banyak-banyak bersalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, seringkali kita merasa kecil dan tidak berharga karena melihat orang lain yang ibadahnya jauh lebih banyak dari kita. Kita melihat orang yang rajin bersedekah dalam jumlah besar, yang menghafal Quran, yang aktif dalam berdakwah, yang senantiasa istiqomah untuk selalu hadir di masjid-masjid Allah. Lalu kita berpikir, amalku sangat sedikit, apakah Allah menerimanya? Janganlah salah, amal yang sedikit tetapi dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh bisa lebih berat timbangannya di sisi Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak pula kepada harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Melalui hadis ini kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seberapa besar harta yang kita keluarkan, seberapa lama kita berdiri dalam salat-salat kita, tetapi yang Allah lihat adalah hati kita. Apakah hati kita benar-benar ikhlas? Apakah hati ini bersungguh-sungguh untuk mengharap ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah membuka pintu rahmat dan ampunannya. Inilah bulan di mana setiap amal kecil kita bisa bernilai besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisiqqi tamrah." Takutlah kalian kepada api neraka. Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separuh butir kurma. Bahkan sedekah kecil setengah butir kurma itu sangat bisa menyelamatkan kita jika dilakukan dengan ikhlas. Apalagi di bulan Ramadan
setiap kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena puasa ini yang tahu hanyalah kita dengan Allah. Orang yang berpuasa itu dengan Allah saja. Kalau sholat kita bisa sama-sama lihat, hadir di masjid. Kalau bersedekah kita bisa sama-sama mengetahuinya. Tapi kalau puasa, ibadah ini betul-betul hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka pahalanya betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, amal-amal ibadah yang lain itu untuk umatku, tetapi ibadah puasa innahu li, kata Allah, sesungguhnya itu untukku dan aku sendiri yang akan langsung membalasnya. Allah. Hadirin rahimakumullah, teruslah kita beramal. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi apa yang kita mampu, apa yang kita bisa untuk melakukan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, lakukan. Apa yang kita bisa, lakukan. Maka itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sedekah dan sholat dan puasa, ada satu amal yang sering kita lupa, dan ini bernilai sangat besar di sisi Allah, yaitu membaca Al-Quran. Banyak orang yang merasa minder kalau dia belum bisa membaca Quran, atau dia belum bisa memahami arti dari bacaan Qur'annya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran." Orang yang membaca Al-Qur'an dan mahir dalam membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata serta merasa berat dalam membacanya, maksudnya sambil belajar dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Menurut ulama tafsir, 2 pahala ini adalah pahala dia membaca dan pahala kesungguhannya dalam belajar membaca. Allah. Jadi luar biasa. Kita dalam baca Al-Quran jangan menunggu fasih baca Quran, jangan menunggu paham artinya baru kita membaca Quran. Tidak, bacalah dengan penuh keikhlasan, sedikit demi sedikit. Kita mencoba memahami maknanya, sedikit demi sedikit. Paling minimal Al-Fatihah kita pahami artinya. Ayat-ayat yang sering kita baca, misalnya surat Ad-Duha, Alam Nashrah dan seterusnya, mungkin Inna A'tayna, terus nggak apa-apa kita baca juga sambil baca artinya, boleh. Jadi sedikit demi sedikit apa yang kita baca kita tahu artinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maksudnya sebesar biji sawi, sangat kecil sekali, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi sekecil apapun amal itu, pasti Allah akan menghargainya, pasti Allah akan memberikan balasan yang baik kepada kita. Jadi jangan menunggu besar untuk berbuat baik, karena mungkin yang kecil itulah yang bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, kecil atau besarnya, apapun itu, dan bisa menjadi penyelamat kita di dunia sampai ke akhirat. Begitu pula dengan anak-anak kita, anak cucu kita, mari kita ajarkan mereka untuk sedikit demi sedikit memulai apa yang bisa mereka lakukan dalam beribadah kepada Allah, sehingga nanti ketika besar mereka sudah terbiasa dalam beribadah. Apalagi kita ini kelahiran mungkin kelahiran tahun 60, 70, 80 Pak ya. Sekarang kita sudah menghadapi tahun 2000-an. Ini luar biasa tantangannya.
kita belum bisa membayangkan anak-anak kita yang sekarang masih SD, SMP ya, mereka nanti akan hidup di tahun 2100, 2040 gitu. Mungkin lebih canggih lagi, lebih besar lagi godaannya. Kalau tidak kita awali dari sekarang sedikit demi sedikit, kita kenalkan dengan agama, kita kuatkan, maka kita sangat khawatir ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, kita meninggalkan generasi yang lemah. Maka sedikit demi sedikit, apapun sekecil apapun itu, kita ajarkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga pondasinya di awal sudah baik. Mudah-mudahan dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fi sabilil haqq wastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.